Shalom saudara-saudara, kembali lagi pada hari ini kita akan melanjutkan apa yang sudah kita bahas di hari yang lalu. Sekarang model penginjilan kedua yang Tuhan Yesus tunjukkan di dalam Yohanes 4 ayat 1-42 adalah membangun persahabatan. Kalau hari yang lalu kita belajar tentang bagaimana Tuhan Yesus keluar dari zona nyaman, hari ini kita mau melihat bahwa ketika kita mau menginjili, ketika kita mau memberitakan berita anugerah, kita harus membangun persahabatan dengan orang yang akan kita layani. Tuhan Yesus melakukan penginjilan dan membangun persahabatan dengan wanita Samaria itu. Ia tidak muncul dengan tiba-tiba mengajar dan menegur, saudara. Karena kita tahu wanita Samaria ini memiliki, bisa dikatakan satu aib. Tetapi bukan itu yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Justru ia terlebih dahulu membangun persahabatan itu dengan wanita. Dengan cara apa, saudara? Dengan cara meminta pertolongan untuk memberikan dia minum. Pada masa itu, saudara, saya katakan di hari yang lalu bahwa orang-orang Yahudi enggan berkomunikasi dekat dengan orang Samaria karena strata sosial mereka lebih rendah daripada orang Yahudi. Tetapi justru Yesus dengan segala kerendahan hatinya menyapa dan meminta pertolongan daripada wanita tersebut. Dan ketika kita mengingat kedudukan dan status sosial Yesus yang lebih tinggi, tetapi dengan kerendahan hatinya justru meminta belas kasihan kepada perempuan Samaria yang lebih hina status sosialnya. Ia dengan penuh kerendahan hati, saudara, melakukan sesuatu yang berbeda, bukan karena kenyamanan dirinya, tetapi karena tujuan yang paling utama adalah memuliakan nama Tuhan. Tujuannya adalah untuk mengenalkan kasih Allah yang telah datang ke dunia dan memberi pengharapan kepada orang-orang berdosa, termasuk perempuan Samaria ini. Hal ini adalah merupakan sebuah contoh yang baik, Bapak Saudara, bagi kita semua. Untuk kita juga bisa mengaplikasikannya di dalam masa sekarang. Karena dengan membangun persahabatan, kita akan dapat mengenalkan dan menceritakan tentang anugerah Tuhan, tentang keselamatan yang Tuhan berikan. Dan kesaksian hidup kita ketika kita men-sharingkan kepada teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, pastinya juga akan menjadi kabar baik. Kabar sukacita yang bukan hanya memberikan sukacita dan pengharapan ketika hidup di dunia ini, tetapi memberikan satu jaminan bahwa suatu hari nanti di dalam kekekalan bersama-sama dengan Tuhan. Marilah saudara, kita terus membangun persahabatan dan pertemanan dengan banyak orang, sebanyak mungkin orang, sehingga kita bisa ikut menggunakan hal tersebut sebagai sarana memuliakan nama Tuhan, membagikan anugerah yang sama, membagikan keselamatan yang sama yang terlebih dahulu memberkati kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan memampukan kita untuk melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati.